Halo guys, selamat datang di podcast Jempolmu Tanggung Jawabmu, etika bermedia sosial di era digital. Di era sekarang, media sosial udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari cari informasi, hiburan, sampai membangun relasi. Tapi, di balik kemudahannya, ada juga berbagai tantangan seperti cyberbullying, hoax, hate speech, sampai ke masalah privasi digital. Nah, pada hari ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot bareng empat narasumber culture yang akan membahas isu-isu tersebut dari sudut pandang yang jelas berbeda. Langsung saja ke topik yang pertama, yaitu cyberbullying dan dampaknya bagi korban dengan narasumber Syadik Parandia. Menurut Syadik, cyberbullying itu sebenarnya seperti apa sih? Soalnya kan kadang kita juga kayak nganggep komentar negatif itu cuma bercanda aja. Kalau menurutku, cyberbullying itu tindakan yang dilakukan di media sosial untuk nyakitin atau menghina perasaan orang lain. Misalnya lewat DM, komentar, postingan di media sosial. Banyak yang bilang, ah cuma bercanda. Padahal menurut gua kalau bercanda itu, kalau kedua pihak yang ketawa atau bisa menerima bercandaan tersebut. Tapi kalau hanya salah satunya dan salah satunya lagi merasa sakit hati, itu menurut gua udah bukan candaan lagi. Contohnya banyak terjadi di Instagram, di TikTok, atau di X. Ada seseorang upload foto dan kolom komentar itu dipenuhi sama hujatan, body shaming, kata-kata yang ngejek-ngejekin. Dan menurut gue itu udah termasuk cyberbullying. Oke, baik. Nah, tapi menurut kamu nih, kenapa sih masih banyak orang yang berani ngebully di media sosial dibanding ngomong langsung? Menurutku salah satu alasannya itu karena mereka berada di balik layar ya. Dan mereka tuh merasa aman, apalagi menggunakan akun anonim atau fake account. Jadi dia merasa identitasnya itu nggak akan ketahuan sama sekali. Jadi dia merasa pede lah buat ngelakuin itu. Tuh, terus selain itu komunikasi di media sosial juga nggak bisa ngasih unjuk ekspresi atau reaksi lawan bicaranya gitu. Nah, kalau seseorang yang jadi korban cyberbullying nih, dampaknya tuh bisa sejauh apa sih terhadap kesehatan mental mereka? Dampak itu menurutku bisa sangat besar ya. Awalnya mungkin cuma kepikiran aja sama komentar-komentar orang yang ngebully mereka. Tapi lama-kelamaan itu bisa mengganggu aktivitas sehari-harinya. Jadi bisa bikin dia ngerasa overthinking, dia ngerasa anxiety atau insecure. Dan itu juga dampaknya bisa lebih parah karena jika kejadian itu terus-terusan berulang, dia bisa menjauh dari sosial media. Dan karena hal itu dia jadi kayak, ah gue nggak usah ikut-ikutan lagi dari sosial media karena kayak banyak yang ngejat gue gitu loh. Tuh. Oke, nah, sebagai pengguna media sosial nih, apa yang bisa kita lakukan kalau melihat cyberbullying itu terjadi di kolom komentar? Yang pertama menurutku jangan memperkeruh keadaan. Kadang seseorang melihat hal itu sebagai candaan dan dia merasa ah seru nih ikutan ah siapa tahu dapat likes di komennya kan biasanya ada likes tuh. Terus kalau komentar yang udah parah banget kita bisa nge-report komen itu sama report accountnya ke platform tersebut. Terus kita juga bisa ngasih dukungan ke korbannya melalui DM atau uh, kita baik-baikin kayak kita support bahwa masih ada loh yang peduli sama lo, bukan semua orang di media sosial itu jahat gitu. Dan yang paling penting menurut gua adalah membangun kebiasaan mulai budaya saling menghargai di media sosial. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Syadik Parandia atas jawabannya tentang topik cyberbullying dan dampaknya bagi korban. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu adalah penyebaran hoax dan pentingnya verifikasi dengan narasumber Orcita Naisila Putri. Menurut Orcita, kenapa sih hoax itu gampang banget viral di media sosial? Menurut aku pribadi ya, karena biasanya tuh judul itu banyak yang dibikin sama beberapa sumber atau akun-akun tertentu itu dibikin kaget atau dibikin hal yang emosi
ada hal yang negatif, bisa kayak gitu ya. Terus banyak orang tuh tanpa sadar mereka langsung nge-share karena tahu nih judul yang ada tuh kayak negatif banget. Jadi mereka share misal kayak perselingkuhan antara di selebriti atau artis-artis yang lain papan atas gitu. Terus mereka langsung kayak percaya dan bahkan langsung marah dan menuduh padahal mereka belum tahu asal-usul dari berita itu benar atau enggaknya. Kalau udah kayak gitu seharusnya harus dicek dulu ya benar enggaknya kayak gitu sih. Nah, terus, tapi pernah nggak sih kamu itu menemukan berita yang ternyata hoax? Dan biasanya ciri-cirinya itu seperti apa? Banyak banget, apalagi kan sekarang kayak di Instagram itu kita sering banget ngeliat postingan-postingan dibawa di story ya, story Instagram, terus kayak kita ngikutin balasan Anda. Di sana udah ada poster-poster negatif tentang orang, nyalahin orang gitu. Kita cuman tinggal ngikutin balasan, terus tinggal di post tanpa kita tahu sebenarnya tuh kayak apa gitu. Tanpa kita tahu ini tuh benar atau enggak sih dengan apa menyalahkan seseorang tanpa kita ngelihat sumbernya yang jelas gitu. Baik-baik. Tapi menurut kamu tuh seberapa penting sih kebiasaan cek dulu sebelum share di era digital seperti saat ini? Menurut aku pribadi sangat penting ya, karena kan kita udah di zamannya bermain di sosial media. Dan soalnya tuh satu kali kita share itu tuh pasti bikin orang tuh percaya sama kita, orang yang ada di follower kita itu pasti percaya sama apa yang kita post, jadi mereka ikut-ikutan tentang informasi yang salah dan itu banyak banget yang terjadi di sekarang ini. Dan itu contohnya tuh banyak banget, bahkan kayak kemarin sempat ada dia nyalahin pelaku karena pelaku sempat mukulin si ceweknya. Padahal ternyata setelah diusut sama polisinya, ceweknya yang salah. Jadinya postingan-postingan bahkan sampai berjuta-juta itu tuh salah, kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, dari ketiga tadi pertanyaan tadi tuh, ada nggak sih tips buat anak muda kayak Gen Z kayak kita nih, supaya nggak gampang ketipu hoax? Sebenarnya sih kayak kita sih gampang ya buat nggak ketipu hoax. Kita kan udah tahu mana yang benar mana yang enggak. Mungkin menurut aku lebih cek sumbernya dan kita pasti lebih ngerti lah atau lebih pintar, atau enggak kita juga ngajarin ke orang tua kita gimana caranya biar nggak gampang ketipu hoax, karena kadang tuh orang-orang tua kita tuh pasti dia gampang banget ya untuk ketipu hoax. Jadi eh, kita ngajarin lah biar mereka nggak kena hoax-hoax yang kayak gitu, karena itu benar-benar negatif banget dan itu bisa mempengaruhi diri kita juga dalam bermain sosial media gitu. Kita harus cek fakta enggaknya gitu. Baik, terima kasih kepada Orcita Naisila Putri atas jawabannya tentang penyebaran hoax dan pentingnya verifikasi. Next, kita bakalan lanjut ngebahas topik ujaran kebencian atau hate speech di media sosial dengan narasumber Sofia Latas. Menurut Sofia nih, apa sih bedanya kritik dan hate speech? Kan kadang kedua hal ini sering banget dianggap sama nih. Nah, menurut aku pribadi sih kalau misalnya perbedaan kritik sama hate speech jelas beda ya karena kalau misalnya kita mau kritik orang tuh pasti kita tuh dengan kata-kata yang baik terus juga langsung menjurus ke masalahnya itu apa gitu kan. Tapi kalau kayak hate speech itu bisa dibilang kayak bukan sekedar hanya memberikan kritikan tapi bisa menyerang kayak mungkin dia menghina keluarganya atau kondisi fisiknya dan sebagainya gitu sih. Nah, kenapa menurut kamu tuh hate speech masih sering muncul di media sosial? Kalau menurut aku, karena salah satu penyebabnya bisa jadi karena media sosial tuh tempat yang sangat terbuka dan luas juga kan. Jadi kita bisa menemukan banyak orang yang memiliki mungkin latar belakang atau pemikiran yang berbeda gitu. Terus misalnya tuh kayak salah satu apa orang ada yang mendukung tokoh tertentu, tapi ada yang nggak setuju atau gimana gitu kan. Terus juga mungkin bisa jadi faktor fanatisme juga sih, karena terlalu fanatik juga bisa menimbulkan. Nah, kalau kayak gitu berarti dampak hate speech itu terus dianggap hal yang normal kah di internet? Nah,
dampaknya tuh kita bisa apa ya? Bisa jadi hal yang lebih serius juga sih karena kalau misalnya kita menormalisasikan terus kayak orang terus-menerus kayak memberikan hate speech kayak karena dianggap normal gitu, itu bisa menyakiti gangguan juga, memberikan gangguan juga, menyakiti orang juga yang menjadi sasarannya juga. Jadi menurut aku nggak bisa dinormalisasiin sih buat hate speech. Oke. Nah, terus aku mau tanya nih, gimana sih cara menyampaikan pendapat yang tegas, tapi itu nggak harus ngejatuhin atau menyerang orang lain? Misalnya nih, kita tuh nggak suka dari salah satu hal yang dilakukan orang itu. Misalnya kayak kita eh, minta maaf dulu, terus ngingetin baik-baik, kayak lebih baik seperti ini, atau kayak apa, kamu harusnya seperti ini, kayak gitu. Jadi lebih mengarahkan dibandingkan kayak menjatuhkan gitu sih. Baik, terima kasih Sofia atas jawaban dari perbincangan kita tentang topik ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Next, kita bakal Ya, ngebahas topik selanjutnya, yaitu privasi digital dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dengan narasumber Muhammad Gifari. Menurut Gifari nih, apakah anak muda zaman sekarang tuh sudah cukup peduli dengan privasi digital mereka atau belum? Terima kasih, Bimo, Kak Bimo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Bimo. Menurut saya pribadi, kalau untuk anak zaman sekarang, terutama Gen Z, itu cukup menjaga privasi dalam sosial media. Berbeda dengan generasi sebelumnya, seperti generasi milenial atau baby boomer, yang mana itu justru mereka pengen menunjukkan gitu siapa mereka. Kalau Gen Z, kalau saya perhatikan, itu lebih misterius. Mulai dari profile picture yang tidak ada, di WA pun, di WA, di Instagram, itu sangat minim informasi gitu. Kadang postingannya tuh nol, postingan nol. Jadi kita eh, kurang, kurang apa ya? Jadi kurang tahu gitu kalau pengen mencari tahu gitu, mau stalking, atau misalkan mau mau apa ya? Kayak misalkan HR itu kan biasanya ngeliat juga dari sosial media kan. Nah itu juga butuh informasi dari sosial media. Nah itu kadang terbatas informasinya karena postingannya nol. Tuh profile picture pun juga tidak dipasang. Tuh jadi menurut saya pribadi sih anak muda zaman sekarang ada beberapa yang menjaga privasinya dengan baik, ada juga yang memang haus validasi yang mana terlalu diubah. Nah, itu sih jawabannya. Nah, terus juga pada zaman saat ini nih, kenapa sih banyak orang yang suka upload lokasi real time atau data pribadi? Nah, menurut kamu tuh resikonya apakah positif atau negatif? Jadi menjawab pertanyaan yang kedua, eh, menurut saya resiko untuk upload lokasi real time itu ada plus minus sih. Plusnya, tapi lebih banyak minusnya. Plusnya ya kita mau validasi aja gitu. Kita lagi di sini loh, gitu. Misalkan kita lagi di Paris atau lagi di mana tempat yang kita memang kita idam-idamkan gitu. Terus orang butuh tahu gitu kita di mana. Tapi untuk kekurangannya itu berbahaya bagi orang yang memang ketika dia memiliki pengagum atau penggemar yang obses akan terhadap dirinya, itu pasti kan dikejar ya, dicari tahu informasi sedetail apapun, sekecil apapun, bahkan kalau misalkan dia sampai tahu lokasi kita di mana, itu bakal diikutin nggak sih kan, dan serem nggak sih kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya sendiri tidak menerapkan hal itu gitu. Tapi kalau memang ada beberapa pemuda atau zaman sekarang yang memang menerapkan hal itu, ya monggo gitu. Tapi tetap ada konsekuensinya gitu yang harus diterima. Itu sih. Nah, jujur sih, saya setuju juga ya. Nah, jadi kalau mau main media sosial dengan aman nih, langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan? Menurut Givari gimana? Cara atau langkah-langkahnya ya.
Ya standar aja sih, paling kayak autentikasi 2 faktor gitu kan. Terus ganti password secara berkala, terus juga jangan asal klik link aneh, sama batasi informasi pribadi yang menurut saya informasi pribadi itu bukan hal yang untuk di-share di sosial media gitu, karena kan itu berpengaruh gitu. Untuk ya kan kita untuk registrasi ke mana, ke, atau kita mau daftar apa gitu kan butuh informasi pribadi, kalau sampai disalahgunakan kan, oh kita ternyata nggak pakai nih tapi ternyata dipakai orang, jadi hmm, berbahaya juga sih. Itu sih jawaban. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, aku mau tanya lagi. Menurut Givari itu apa arti menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab? Pengguna sosial media yang bertanggung jawab adalah mereka yang memikirkan impact atau dampak yang akan terjadi setelah mereka posting sesuatu gitu. Jadi sebelum kita memposting ya lebih baik dipikirkan jangka panjang, um, dan jangan gampang untuk menyerap berita-berita yang tidak jelas sumbernya atau hoax. Terus juga hormati privasi orang itu. Kalau memang ada data data privasi orang terdekat, atau mungkin ya kita pedulilah sama dia. Ya itu kita keep aja atau kita ingetin dia gitu. Atau mungkin dia lupa nge-share nicknya kah atau apa gitu. Kita ingetin aja gitu. Jangan jangan asal nge-share bro gitu, atau sis atau gimana gitu kan. Itu sih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Givari atas jawabannya tentang topik privasi digital dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Nah, itu dia obrolan kita tentang topik culture pada video ini. Semoga dari podcast ini kita jadi makin sadar kalau media sosial itu bukan cuma tempat buat scrolling atau upload story aja, tapi juga tempat yang harus kita pakai dengan penuh tanggung jawab. Ingat ya guys, jejak digital itu nggak bisa dihapus semudah kita ngehapus postingan. Jadi sebelum ngepost, komen, atau share sesuatu, coba pikir 2 kali. Itu bermanfaat atau bisa menyakiti hati orang lain, atau yang lebih parah malah nyebarin informasi yang belum tentu benar. Yuk mulai dari diri sendiri, buat bikin media sosial jadi tempat yang lebih positif, lebih sehat, lebih nyaman buat semua orang. Saya Skabimo Nugroho sebagai moderator pada video ini pamit undur diri. Terima kasih juga buat para 4 narasumber culture kita. Coba saya hai dong guys. Hai, Thank you, thank Thank you thank you. you guys. guys. Dan juga buat para pendengar setiap podcast ini sudah mendengarkan sampai selesai. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mungkin kalau ada, stay kind, stay critical, dan ingat, jempolmu adalah tanggung jawabmu. Bye-bye guys. Bye bye.